Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhoillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu lana ma'al fatihah ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libatihi thumma al-arwi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'il mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada was sholihin ila hadratin sultan auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu thumma sayyidina masyayikhina khususan bahkimna bahki hasan nasma'in Habib Abdullah Syekh hadratin ya Abdullah Syatari Abdullah bin Syaitan Sayyid Muhammad Alim Alani Hasan Wallahi abaina ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ammin amatina khasatul muslimin sad'ama wala arwahi azijin as'alatin syai'ul ilahul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bi niyyatil qabul wa ijabatul mas'ul wa hajat mahadina. Aghithna al-ajal al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim iftah lana minka bil khairi wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd Ma'asyiral muslimin wal muslimat shaimin shaimat nahdhiyin nahdhiyat dimanapun berada yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama monggo ketesarengan tansah puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi sareng-sareng ngucapaken kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Pilih ngantos sonten punika kita taksih keparingan nikmat kesehatan, kewarasan, keselamatan, umur panjang sehingga saged sareng-sareng bermuajah masih bisa bersama-sama melaksanakan rangkaian ibadah di bulan puasa ini. Semoga apa yang kita laksanakan baik puasa Ramadan, salat tarawih, sedekah dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shalawat wa salam muga-muga tansah kalimbahaken dumateng junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita ajeng-ajeng pertolonganipun syafaatipun awit gesang kita wonten alam dunya langkung-langkung syafaatul uzma wonten yaumil la dzilla illa dzilluh syafaat wonten dinten kiamat amin Allahumma amin
Hadirin hadirat, muslimin muslimat, shaimin shaimat, nahdin nahdiyat rahimakumullah. Pada hari ini alhamdulillah kita sudah berada pada dua fase daripada bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan terbagi menjadi 3 bagian. 10 yang pertama adalah rahmah, 10 yang kedua adalah maghfiratullah, dan 10 yang terakhir adalah iskun minan nar. Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu iskun minan nar. Bahwa bulan Ramadan 10 yang pertama yang sudah kita laksanakan, alhamdulillah kita sudah melalui 10 yang pertama, yaitu rahmatullah. Semoga saja pada 10 yang pertama kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah nyicil ayem, bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesia ini angel. Nyicil ayem wis entuk rahmate Gusti Allah, kita dipastikan akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini benar sekali, al jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin, di antaranya adalah orang yang berpuasa. Dan pada saat ini, hari ini kita sudah memasuki hari ke-6 dari bulan Ramadan yang kedua. Awsatuhu, yaitu dari tanggal 11 sampai tanggal 20 adalah awsatuhu maghfiratullah. Tengah-tengah dari bulan Ramadan atau 10 yang kedua dari bulan Ramadan adalah maghfiratullah. Semoga saja pada 10 yang kedua dari bulan Ramadan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah nanti malam kita sudah berada pada tanggal 17 Ramadan, di mana kata Nabi pernah ditanya oleh sahabat Ali, apa pahala sholat tarawih di tanggal 17 Ramadan itu? Kanjeng Nabi menjawab, yu'ta mithla thawabil anbiya, bahwa kita akan diberi pahala seperti pahala ibadahnya para nabi. Lah ini kondang ini. Ibadah Kanjeng Nabi, ibadah para nabi al-anbiya itu jamak dari nabiyun. Berarti nabi-nabi Allah semuanya ibadahnya kita sholat tarawih tanggal 17 bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya ibadahnya para nabi. Para nabi itu zaman dulu umurnya ada yang 100 lebih, ada yang 200. Nah, kita kok bisa mendapatkan pahala seperti itu? Masya Allah, ini kehebatan daripada bulan Ramadan, keistimewaan daripada bulan Ramadan. Maka betul sekali kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau asanatu kulluha Ramadan. Jika umatku tahu kehebatan, keistimewaan apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka umatku mengharapkan, menginginkan bahwa semua bulan 1 tahun ini Ramadan semua. Karena Ramadan penuh dengan rahmat, Ramadan penuh dengan maghfirah, Ramadan penuh dengan iskun minan nar, dan berbagai macam pahala yang akan diberikan kepada shaimin shaimat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di samping nanti malam kita sholat tarawih mendapatkan pahala mithla al-anbiya, mithla thawabil anbiya wal mursalin, juga kita jangan lupa bahwa tanggal 17 Ramadan ada peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Apa? Adalah nuzulul Quran. Jadi nanti malam tanggal 17 ada peristiwa yang bersejarah, peristiwa yang sangat besar, yaitu turunnya Al-Quran. Maka dimohon
setelah sholat tarawih kita sejenak untuk membaca Al-Quran semampunya, silakan, untuk menghormati dan memperingati nuzulul Quran. Perlu digarisbawahi, perlu diterangkan, perlu difahami bahwa turunnya Al-Quran itu ada dua macam. Ada Al-Quran yang diturunkan dari Lauhil Mahfud menuju sama'id dunya yang diterima oleh malaikat Jibril. Ada turunnya Al-Quran dari sama'id dunya melalui malaikat Jibril turun pada dunia pada Nabi Muhammad SAW. Ini perlu difahami karena turunnya berbeda. Kalau turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke sama'id dunya yang diterima oleh malaikat Jibril itu turun secara global, secara gemblengan, sak glondong Al-Quran. Awas. Kalau dari Lauhil Mahfud ke sama'id dunya, langit yang dekat dengan dunia, langit mungkin nomor 1 kalau dihitung dari sini. Langit yang dekat dengan dunia namanya sama'id dunya. Itu turunnya Al-Quran sak glondong dari Lauhil Mahfud ke sama'id dunya lewat malaikat Jibril. Tetapi turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril dari sama'id dunya kepada Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur. Ini perlu difahami. Secara berangsur-angsur selama 23 tahun atau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi digenapkan menjadi 23 tahun karena Nabi Muhammad dakwah Islamiyah selama 23 tahun, yaitu di Mekah dan di Madinah. Nabi Muhammad itu kan umurnya 63. Kalau Nabi Muhammad diangkat ketika umur 40 tahun berarti dakwah itu selama 23 tahun pas. Jadi perlu difahami so'imin so'imat, hadirin hadirat, muslim muslimat, nahdin nahdiyat, bahwa turunnya Al-Quran, saya ulangi, kalau dari Lauhil Mahfud ke sama'id dunya itu sak glondong Al-Quran. Tetapi kalau dari sama'id dunya kepada kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril itu secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mengena kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran diturunkan tidak lepas dari sababun nuzul. Maka ayat-ayat itu ada, ayat ini diturunkan karena ini, ayat ini diturunkan karena sebabnya ini. Itu yang disebut sababun nuzul. Nah, Al-Quran turun baik di dari Lauhil Mahfud ke sama'id dunya maupun sama'id dunya ke kanjeng Nabi itu sama-sama bulan Ramadan. Tetapi ada perbedaan lagi. Ini perlu digarisbawahi lagi. Ini ilmiah. Ada perbedaan. Kalau turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke sama'id dunya yang diterima oleh malaikat Jibril itu pada malam Lailatul Qadar. Sesuai firman Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini. Inna sak temne ingsun Allah anzalnahu iku wis nurunake sapa ingsun Allah ing Al-Qur'an fi Lailatul Qadri ing dalam malam Lailatul Qadar. Itu maksudnya turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfud ke sama'id dunya. Malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Nanti akan dibahas pertemuan berikutnya. Karena ini rahasia Allah. Yang penting di bulan Ramadan ada malam yang sangat istimewa, khairum min alfi syahr, yaitu yang disebut Lailatul Qadar. Ada yang menyebutkan tanggal 1, ada yang menyebutkan tanggal 17 nanti malam, ada yang menyebutkan 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Macam-macam pendapat ulama. Yang jelas turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauhil Mahfud ke sama'id dunya. Sedangkan turunnya Al-Quran dari sama'id dunya ke dunia, yaitu melalui malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 17 Ramadan.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda ila akhirih al-ayah. Ya, saya bukan hafid, hanya sepotong saja. Kalau hafid ya harus hafal. Jadi baik Al-Quran dari Lauhil Mahfuz maupun dari Sam'i Dunya itu sama-sama bulan Ramadan turunnya, ya, sama turunnya bulan Ramadan, cuma perbedaannya kalau Lauhil Mahfuz ke Sam'i Dunya itu Lailatul Qadar, kalau Sam'i Dunya kepada Kanjeng Nabi itu malam 17. Sekalipun ada pendapat ulama mengatakan ya Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan. Kalau Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan, berarti turunnya Al-Quran sama dari Lauhul Mahfuz dan kepada Kanjeng Nabi. Silakan, ya, pendapat macam-macam. Tetapi pendapat yang kuat bahwa Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran Lauhul Mahfuz ke Sam'i Dunya, sedangkan Sam'i Dunya kepada Kanjeng Nabi itu malam 17. Untuk itu sekali lagi kita lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, terutama adalah sholat tarawih nanti malam. Yu'ta thawabi misla thawabil anbiya, akan diberi pahala seperti pahala ibadahnya para nabi. Hadirin hadirat muslimin muslimat nadhin nadhiyat rahimakumullah. Keutamaan bulan Ramadan juga pernah disabdakan oleh Nabi, u'tiyaj ummati, kata Nabi, u'tiyaj ummati, dan paringi sapa ummati umat insun khamsata asya, ing 5 pira-pira perkara lam tu'ta li ahadin qablahu, yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5 hal yang diberikan kepada kita, yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan 5 hal ini tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kita semua. Alhamdulillah, kita harus bersyukur, patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan berbagai macam keistimewaan. Di antaranya 5 hal yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal, idza kana awwalu lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihim birrahmah. Wa man nadhara ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu adzaban. Allah Subhanahu wa taala memandang kita semua umat Nabi Muhammad, yaitu di bulan Ramadan ini dengan pandangan yang penuh dengan rahmat. Terutama adalah 10 yang pertama. Ya, 10 yang pertama itu awalur rahmatun. Kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sudah diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala la yu'adzibuhu ba'dahu abadan, tidak akan disiksa selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diselamatkan dari api neraka dan kita akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Jadi sesuatu hal yang pertama yang diberikan kepada kita sebagai umat Kanjeng Nabi adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Wa tsani ya'murullah ta'ala al-malaikah bil istighfari lahum. Yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh pasukan malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril untuk membacakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa umat Kanjeng Nabi diampuni semua. Amin ya rabbal alamin. Disuwunke rahmat, disuwunke istighfar kok karo malaikat. Malaikat nyuwunke istighfar datang Gusti Allah kanggo kula panjenengan umat Kanjeng Nabi. Dipastikan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Malaikat yang meminta. Manusia yang meminta saja Allah akan kabulkan, apalagi malaikat, makhluk Allah yang paling taat, makhluk ya Allah yang sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh pasukan malaikat setiap hari, setiap malam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istighfar itu pahalanya diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sungguh sangat hebat sekali kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tsalitsu, keistimewaan yang ketiga yang tidak Allah berikan kepada umat lain kecuali umat Kanjeng Nabi adalah anna raihata fammis shaimi atyabu miski. Bahwa bau busuk mulut orang puasa, bau tidak enak, bau tidak sedap mulut seorang yang sedang berpuasa umat Nabi Muhammad SAW itu akan lebih wangi kata Allah menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi tansaya mambu cangkeme kula jenengan sing puasa tansaya wangi menurut Gusti Allah. Tapi kita tetap ikhtiar sikat gigi. Ojo yur, wah iki tambah wangi, tambah badek, tambah wangi. Berarti sak wulan ora usah sikat gigi ae. Sak wulan ora usah sikatan ae. Ya iki jenenge mblalu. Ya tetap kita jaga kesehatan gigi kita, yaitu dengan pasta gigi, dengan sikat gigi. Tetapi yang namanya orang puasa, tetap saja walaupun malamnya sikat gigi, walaupun memakai laserin itu tetap mulutnya akan bau tidak sedap, akan bau tidak enak. Nah, bau tidak sedapnya orang yang puasa itu Allah Subhanahu wa taala akan lebih wangi daripada minyak misik. Artinya pahalanya orang yang berpuasa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u yaqulullahu ta'ala lil jannah ittakhidhi zinatak wa yaqulu tuba li'ibadil mu'minin hum awliyai. Yang keempat, sesuatu yang diberikan, keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, keistimewaan yang diberikan kepada kita semua yang tidak pernah Allah berikan kepada umat sebelumnya adalah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada surga, menyuruh kepada surga, ittakhidhi zinatak wa yaqulu tuba lil mu'minin hum awliyai. Wahai surga, hiasanmu, kenikmatanmu, semua yang ada di surga coba ambil, berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa, karena mereka adalah orang-orang mukmin, karena mereka adalah orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh hebat sekali. Surga akan menanti kita dengan kenikmatan-kenikmatannya. Yang terakhir, yang keempat, yang terakhir ya, yang kelima, wal khamisu yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Yang terakhir, yang kelima, keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setelah kita melaksanakan puasa Ramadan maka tidak ada dosa yang tersisa. Semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lewat sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi ibadah-ibadah kita, semua yang kita laksanakan, rangkaian ibadah di bulan puasa ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup pengajian pada sore ini, mari kita bersama-sama membaca doa menjelang buka puasa. Dan doa ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Dalam kitab Maghfiratur Rahman diterangkan bahwa siapa yang membaca 4 kalimat, yaitu istighfar, kemudian minta surga,
kemudian minta diselamatkan dari neraka dan membaca syahadat tauhid, maka akan diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah ya salam salim rana bijahi nabiyina Muhammad syafi'ina. Ya Allah ya salam salimna min qarana bijahi nabiyina Muhammad syafi'ina. Ya Allah ya salam salimna min qarana bijahi nabiyina Muhammad syafi'ina. Li khamsatun udfi biha harral wabail hati wal murtada wa banahuma wa fatima. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatima
المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.